Jangan sampai karena pengesahan Esaterate membuat kamu menjadi susah. Di Esaterate itu tidak dipersulit dan jalannya dipermudah. Jadi penyampaian ini ya sama halnya seperti baju sobek tadi, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas video yang dimana pembahasan ini adalah requestnya dari subscriber saya. Nama channelnya Ahmad Habibi 22. Salam persaudaraan buat Mas Ahmad Habibi. Isinya: Assalamualaikum, salam persaudaraan. Mohon maaf mau tanya Mas Denny, kebetulan sakral saya sobek pas sambung. Nah, saya niatnya mau jahit sakral yang sobek di beberapa sisi tadi. Tapi ada salah satu warga senior saya bilang gini, jangan dijahit, nanti hilang kesakralannya karena sudah beda bahan benang jahitnya. Pertanyaannya saya, apa hal tersebut benar apa tidak, Mas? Karena saya masih terbilang warga baru. Mohon penjelasannya, terima kasih. Jadi pertanyaan ini dia berkomentar yang dimana saya membahas video tentang bed Esaterate ya, yang tidak ada bed ipsinya. Boleh teman-teman tonton dulu di video saya yang tentang kenapa sih di PSAT sakralnya tidak pakai bed ipsi. Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Dan Mas Habibi bertanya seperti ini ya. Ini sebenarnya harus diluruskan ya. Sakral PSAT ialah sakral yang menggunakan bed PSAT tanpa bed dan gambar lain dan menggunakan mori ya, jadi sakral lengkap yaitu sakral mori, itu sakral PSAT yang lengkap ya, yang secara pakem Esaterate-nya yang sudah dimubes tahun 2008 ya. Tahun 2008 memang sudah dipakemkan sakral Esaterate itu seperti ini ya, cuman menggunakan bed ipsi. Kemarin banyak juga yang berkomentar, Mas Denny, saya setuju juga kalau adanya bed ipsi. Ya itu persepsi masing-masing ya, terserah. Tapi memang secara pakemnya, secara mubesnya, sakral PSAT tanpa menggunakan bed ipsi. Saya juga ada sakral PSAT yang ada bed ipsi. Mungkin teman-teman atau dulur sekalian pernah melihat saya membuat konten yang ada bed ipsinya. Tapi secara sakral pakemnya itu seperti ini, Lur. Ya, kalau memang mau ngelatih seperti ini biar dicontoh adik-adik kita, wah memang sakral PSAT tanpa menggunakan bed ipsi. Kalau di luar itu ya terserah lah ya. Yang pasti pakemnya, saya memberitahu pakemnya sakral Esaterate itu secara kesakralannya cuman kayak gini, Lur. Gunakan bed aja. Kita balik lagi ke topik pertanyaan ya, tentang Mas Habibi tadi. Kalau sakral saya sobek, boleh nggak dijahit? Nah, yang dimaksud sakral beliau ini adalah sakral pengesahan dia ya. Sakral pengesahannya dia pakai latihan, dia pakai sambung dan sobek. Ini harus diluruskan, Lur. Sakral kita ini hanya sekedar baju ya, baju silat Esaterate. Jangan terlalu didewa-dewakan ya. Kalau memang sobek, dijahit ya. Sobek dijahit. Jangan kita biarkan sobek sampai akhir hayat, enggak. Karena sobek lantas harus beli baru. Kalau memang mau beli ada uang nggak masalah ya. Karena di Esaterate itu tanpa paksaan. Kita pengesahan, kita nggak ada uang, nggak bisa beli sakral baru, nggak mesti beli sakral baru ya. Misalkan ada mas warga atau mbak warga yang menjual sakral bekasnya dengan harga murah, itu nggak apa-apa dipakai buat jadi sakral kita ya. Jadi nggak mesti harus sakral yang habis pengesahan itulah yang sakral wajibnya, enggak.
kecuali kalau mori ya, kalau mori yang asli disimpan yang kita pakai untuk melatih atau latihan, itu kita pakai sakral cadangan, sakral serepnya kalau kata kita tuh. Tapi kalau baju yang habis pengesan kita pakai nggak apa-apa, ketika sobek ya jahit lur. Nah, pandangan seperti ini yang memang harus diluruskan ya, jangan sampai ada mitos-mitos di Esa Terate. Misalkan banyak juga tuh orang bilang nanti misalkan belajar pernapasan Esa Terate kalian bisa seakan-akan terbang. Nah, ini kan harus diluruskan, nggak ada hal-hal yang seperti itu. Ya pokoknya di Esa Terate itu berjalan sesuai kodrat iramanya masing-masing lur. Kalau memang baju sobek jahit. Ya mungkin itu saja sih. Kalau dulur sekalian bagaimana pendapat kalian? Ya intinya sakral ya sekedar baju sih, moris sekedar kain kapan sebagai pengingat kita. Nggak ada juga orang bilang wah mori ini ada ilmunya, ada hal-hal mistisnya. Nggak, mori itu sebagai pengingat mati kita loh. Jadi kemana-mana kita membawa mori, wah ingat mati. Jadi ketika kita ingin melakukan kejahatan ingat mati lur kayak itu. Dan juga misalkan di mori ada tulisan kayak tanggal lahir ya, seperti itu. Ya itu bukan hal-hal yang mistis atau gimana ya. Nggak mesti ditulis juga nggak apa-apa. Tulisan tanggal, nama di mori itu adalah sebagai itu kepunyaan dia gitu. Punyaan dia, bukan hal-hal yang mistis. Tapi sebagusnya ya nggak usah ditulis. Ya takutnya memang ketuker sih. Ya mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Semoga di dalam Esa Terate nggak terlalu adanya apa ya, hal-hal yang berlebihan, kecuali memang sudah dipatenkan seperti sakral Esa Terate ya seperti ini. Tapi kalau sekedar sobek ya jahit sih. Jangan sampai kita datang pakai baju sobek-sobek lur. Kalau memang punya uang, kita boleh beli sakral Esa Terate sebanyak-banyaknya ya, supaya banyak cadangan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada uang, jangan dipaksakan. Pelatih saya juga memberitahu yang sekarang tingkat 2 ya, Dek, kalau memang nggak ada uang, pakai aja sakral lamamu ya, atau beli sakral maswaga yang sudah dia tidak terpakai lagi. Nggak apa-apa, nggak mesti harus baru, sakral lama pun juga tidak apa-apa. Jangan sampai karena pengesahan Esa Terate membuat kamu menjadi susah. Di Esa Terate itu tidak dipersulit dan jalannya dipermudah. Jadi penyampaian ini ya sama halnya seperti baju sobek tadi loh. Kalau memang sobek jahit, nggak ada karena jahit baju hilang sakralannya, kecuali ditambah-tambah tadi ya, baru beda konsepnya. Misalkan kayak nih, sakral Esa Terate pakemnya menggunakan bed Esa Terate saja tanpa bed FC. Nah itu kesakralan sakralnya. Tapi kalau ditambah logo lagi, udah beda lagi sakralnya. Begitu ya lur. Tapi kalau dijahit misalkan sobek, tadinya baju seperti ini, sobek, ya justru dengan sobek tadi bentuknya beda, makanya harus dijahit ya. Bukan berarti misalkan dijahit benangnya beda, enggak. Setiap sakral Esa Terate di beberapa tempat pasti benangnya beda-beda lur, nggak ada yang sama. Ya mungkin ada yang sama, ada juga yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita bilang benangnya nanti nggak sama. Memang di beberapa tempat ada sakral yang berbeda-beda benangnya. Ya mungkin itu penjelasan yang paling masuk di akal lur. Selebihnya buat udulur, kalau ada tambahan bagaimana menurut kalian ketika ada pertanyaan ketika sobek dijahit atau tidak, nanti hilang sakralannya, silahkan berkomentar di bawah. Jika ada pertanyaan lagi silahkan berkomentar juga. Jika pembahasannya bagus akan kita bahas lur. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan, bye bye.